Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, hari ini kita akan memberikan tips ya, bagaimana kalau di tangkaran kita itu ada trotol ya, atau ada cindilan yang belum dipanen, sedangkan kita mau mudik ya, dan sekitar memakan waktu 7 hari kita meninggalkan rumah. Nah bagaimana agar tangkaran kita aman, apa saja tipsnya? Simak terus video ini, tonton sampai habis. Nah, yang pertama Sobat Kicau Mania, di sini kita siapkan pot bunga ya. Ini diameternya 20 cm. Jadi ini satu pot bisa untuk isi 1 sampai 2 on jangkrik. Nah, ini kita butuhkan sekitar 7 pot atau 8 pot agar tahan selama 1 minggu. Nah, kemudian kroto ini kita beli saja ya, paling tidak setengah kilo atau beberapa on saja. Nah, kroto ini bisa tahan Sobat Kicau Mania sampai 3 hari ya. Kita berikan saja 4 ons. Di dalam kandang kita pisahkan di cepuk yang besar atau cepuk ayam. Nah, seperti di video kami ini Sobat Kicau Mania ya, ini menetas pada tanggal 12 Mei, artinya keesokan harinya lebaran ya, lebaran ke-1. Dan di video ini pada tanggal 19 Mei Sobat Kicau Mania, artinya sudah 7 hari berlalu. Nah Sobat Kicau Mania, bagaimana pola makannya yang benar, yang tepat, pemberiannya seperti apa, itu memang kita atur sendiri Sobat Kicau Mania. Nah kalau kita punya 7 pot bunga dengan diameter 20 cm, itu kita maksudkan agar jangkrik di dalam itu tidak bisa melompat sampai keluar Sobat Kicau Mania ya, karena kakinya tidak kita patahkan ya, agar tahan untuk beberapa hari. Jangkrik itu tentu saja tahan kalau kita berikan makanan, kemudian di sana kita berikan karpet telur. Nah kemudian kita berikan pur. Nah kalau untuk kroto kita siapkan saja sekitar 3 cepuk atau 4 cepuk, bisa tahan sampai 3 hari Sobat Kicau Mania. Kalau krotonya segar, kita pakai cepuk ayam atau cepuk besar yang bisa dipakai untuk tempat mandi burung. Nah jadi untuk pada saat sekarang ini ya, pada saat tanggal 19 atau 20 ini, nah kita akan panen ini trotolan kita di kandang lain Sobat Kicau Mania ya, kita panen. Karena kita juga di sini sudah mempersiapkan ya kroto dan jangkrik dan fur halus untuk persiapan panen pada hari ini Sobat Kicau Mania, tanggal 19 Mei. Nah trotolan tersebut Sobat Kicau Mania juga sama ya, pola makannya itu kita berikan 7 pot ya untuk 1 minggu. Jadi isinya jangkrik itu sekitar 1 sampai 2 on, cukuplah untuk 1 hari. Nah kita kalikan saja 7 ya, artinya bisa tahan sampai 7 hari atau 8 hari. Nah pola makan seperti ini Sobat Kicau Mania, kita letakkan saja ya di dasar lantai, kita susun, tidak mesti berdekatan ya, kita berikan jarak, nanti dia akan makan. Nah kalau untuk minum itu bisa kita letakkan ember besar ya, sekaligus tempat mandi dan minum, bisa sampai 2 ember saja sudah cukup, karena tidak mungkin airnya akan tertumpah ya, airnya itu akan tetap awet selama 1 minggu. Nah jadi Sobat Kicau Mania, trotolan yang ada di kandang ini Sobat Kicau Mania sudah waktunya kita panen Sobat Kicau Mania ya, karena kita sudah kedatangan pembeli. Jadi pembelinya sudah inden lama dan siap kita untuk panen. Nah ini habis lebaran memang sudah kita rencanakan untuk panen. Kita semprot dulu, kita mandikan dulu agar tidak terlalu liar ketika ditangkap Sobat Kicau Mania, sampai dengan masuk kandang lalu kita lakukan penjemuran seperti biasa kita panen. Nah cara-cara seperti itu memang trik panen Sobat Kicau Mania, ada di konten kita ya, di daftar playlist juga ada, semuanya lengkap di sana. Nah jadi kesimpulannya Sobat Kicau Mania, selama kita mudik ya, kita ingin lebaran, kita meninggalkan istilahnya ini, kita biarkan saja trotolan yang di kandang itu, tentu saja ada teknik-teknik perawatannya Sobat Kicau Mania ya. Contohnya atapnya itu memang kita pakai transparan agar mereka bisa mandi dan jemur sendiri. Kemudian pola makannya hanya jangkrik dan kroto saja Sobat Kicau Mania, tidak lebih, tidak memakai ulat nongkrong, tidak memakai ulat kandang, karena cuacanya memang cuaca panas di siang hari Sobat Kicau Mania. Kalau di malam hari kadang-kadang mendung, hujan ya, musim lebaran ini cuacanya sedikit mendung. Nah untuk pengepurannya Sobat Kicau Mania, ini bisa saja ya kita campurkan kroto itu dengan leopard dan juga top song kuning Sobat Kicau Mania, kita aduk, ada di konten kita untuk di dalam kandang. Nah untuk di luar kandang juga nggak masalah, ada di konten kita juga Sobat Kicau Mania ya, di daftar playlist semuanya lengkap. Jadi pengepurannya bisa dalam kandang kroto atau jangkrik, atau kita campur saja ke leopard dan top song. Nah itu selama 7 hari paling lama lah Sobat Kicau Mania, mudah-mudahan bisa makan pur biasa seperti itu.
Nah sobat kicau mania, kalian bisa juga lihat ya trik panen ya, ada 10 trik panen ya kalau untuk lolo induk ini di konten kita yang kemarin itu ada sobat kicau mania. Nah ini saatnya kita jemur sobat kicau mania di sangkar peta ini sobat kicau mania. Kita masukkan ke sini dan kita jemur dulu beberapa menit, sekitar 10 menit atau 15 menit. Gunanya ini untuk adaptasi pengenalan sangkar peta ini sobat kicau mania dan lingkungan di luar kandang ternak, karena mereka perdana sekarang ini masuk di dalam sangkar peta. Otomatis proses adaptasi memang agak sedikit menjeruji ya sobat kicau mania, numbur jeruji, kemudian sedikit seperti giras, tapi lama kelamaan ya insya Allah tidak. Kalau kalian bisa melihat di konten saya yang kemarin, itu ada triknya agar mereka ini tidak terlalu liar dan tidak terlalu jinak. Nah kalau untuk musim lebaran ini sobat kicau mania ya, banyak beberapa teman-teman kita yang mengalami kesulitan bagaimana meninggalkan kandang ternak ya. Mereka mau mudik sekitar 3 hari atau 7 hari, bahkan sampai 1 minggu lebih sobat kicau mania, atau sampai 2 minggu. Nah itu tinggal kita pilih saja sobat kicau mania. Kalau kami di sini menggunakan ya pot bunga itu untuk meletakkan jangkrik sebagai wadah jangkrik, dan kroto itu kita letakkan di cepuk makanan ayam ya, bukan cepuk untuk burung sobat kicau mania. Cepuk makanan ayam itu lebih besar, lebih jumbo. Nah itu kita bisa letakkan, kita susun ya seperti yang kita sampaikan tadi ya. Kalau untuk pot tadi sampai 7 pot untuk 7 hari. Nah kalau untuk kroto gitu kita bisa pakai 4 cepuk ya, 4 cepuk besar. Nah sobat kicau mania, selanjutnya mereka ini sudah kita jemur, bulunya sudah kering ya, kelihatan lebih bugar lagi karena sudah dijemur sekitar 10 atau 15 menit. Dan setiap hari kita jemur kalau cuacanya bagus, karena kita sudah selesai mudik ini sobat kicau mania, jadi kita tidak perlu khawatir lagi. Yang penting mereka ini kenyang dan bisa makan selama kita mudik, itu yang paling penting kalau kita ingin tinggalkan mereka di tangkaran. Nah kalau untuk burung-burung yang kita sudah panen, terlebih lagi itu trotol-trotolan yang sudah dipanen bulan lalu, itu kita bisa titipkan saja di tempat penitipan ya. Kalau itu saran kita sobat kicau mania, karena mereka itu posisinya sudah ngepur. Kalau biasanya itu kebanyakan kita dan teman-teman kita itu kita titipkan di tempat penitipan burung sobat kicau mania, terkecuali trotolan yang masih ada di tangkaran atau cindilan yang masih ada di tangkaran. Nah itu kita persiapkan makanannya yang lengkap agar indukan itu tidak kekurangan makan, dan jangan sampai kita memberikan F-nya itu F yang bersifat panas seperti ulat ongkong dan ulat kandang, karena itu cuaca pasti panas sobat kicau mania, karena ruang udara kita tutup ya, ventilasi udara keluar masuk itu tetap kita buka walaupun sedikit. Kalau untuk di kandang kita ini atap transparannya ini lumayan sobat kicau mania, mataharinya masuk langsung ke kandang ya, jadi sangat panas. Nah ditambah lagi udaranya, karena kita tutup pintu, kita kunci jendela, semuanya ruang udara keluar masuk itu hanya mengandalkan ventilasi udara. Dan kadang-kadang juga ventilasi udara itu kita tutup sobat kicau mania kalau kita perginya lama, mudiknya lama. Jadi ruang udara itu sangat sempit sekali sobat kicau mania kalau kita ini memang mudiknya lama. Dan yang terakhir saran dari kita sobat kicau mania, ini tips juga dari kita ya, untuk pagi, siang, sore dan malam hari kita memang butuh lampu, karena malam hari itu lampu harus hidup sobat kicau mania, agar hewan pengganggu di malam hari seperti tikus itu tidak bisa leluasa masuk ke dalam kandang, karena pencahayaan itu penting. Mereka takut dengan sinar lampu sobat kicau mania. Kalau di siang hari itu kan kita tutup semua itu sobat kicau mania, mulai dari pintu, jendela, kemudian ventilasi udara bisa kita buka sedikit. Nah cuman kalau untuk tikus kemungkinan mereka masih bisa masuk ya kalau di malam hari kita tidak menghidupkan lampu. My appetite, don't leave me here.